Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nursanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini di studio podcast One Day, One Innovation sudah kehadiran seorang inovator. Beliau merupakan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin. Beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Septi Fitri MM. Nah, inovasinya kali ini mengenai pemberdayaan kampung gabus. Nah, seperti yang sahabat inovasi ketahui, gabus adalah salah satu ikan yang sangat dibutuhkan di Sumatera Selatan karena dari ikan gabus tersebut bisa menjadi atau adalah bahan baku dari beberapa makanan khas Sumatera Selatan atau Palembang. Salah satunya adalah pempek, tekwan, dan lain-lainnya. Nah, akan kita ulas lebih lanjut nih, pemberdayaan seperti apa sih yang dilakukan oleh Bapak Septi Fitri ini. Langsung saja ya, kita sapa narasumber kita. Halo Pak Septi, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah kabar baik, Bu Santi. Alhamdulillah ya Pak. Saat ini Bapak menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan ya Pak ya. Eee, Selamat datang di podcast One Day One Innovation ya Pak ya, di Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Siap. Baik Pak, ini inovasinya mengenai pemberdayaan kampung gabus. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak, latar belakang dari, pemberdayaan kampung gabus ini? Silakan. Ya, terima kasih Bu Santi. Jadi ikan gabus ini merupakan ikan yang sangat besar kebutuhannya di Palembang, Sumatera Mmm, Selatan umumnya. Karena ini kita terkenal pempek yang terkenal dari Palembang. Salah satu bahan baku yang utamanya adalah ikan gabus. mhm, Kalau dulu ikan gabus ini itu bisa tercukupi dari semua kabupaten yang ada di Sumatera Selatan, yaitu dari hasil penangkapan di alam. mhm, Tapi sekarang kenyataannya ikan gabus sekarang di alam makin lama makin berkurang, sehingga suplai ikan gabus kita, bahan baku untuk pempek ini, mhm, itu didatangkan dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai dari Irian, oke, didatangkan ke Palembang. Nah, berdasarkan pertimbangan itu, kami memprioritaskan di Kabupaten Banyuasin, kita fokus prioritas untuk budidaya ikan gabus. Alhamdulillah, ini sudah kita mulai, mhm. dan alhamdulillah sekarang sudah kita berhasil membenihkan dan membesarkan ikan gabus di Kabupaten Banyuasin. Itulah pertimbangan kami untuk supaya ikan gabus ini betul-betul tidak sulit lagi nanti, supaya kita sudah bisa membudidayakan kalau selama ini semuanya ditangkap dari alam, kalau Mhm. nanti diganti dengan hasil budidaya. Oh, oke. Jadi ini, karena kebutuhan masyarakat sendiri ya, Pak, ya, di Iya, mana hampir semua makanan khas daerah kita ya, Pak, ya, iya, berbahan baku dari ikan gabus ini. ikan Nah, Pak, gabus. kalau boleh tahu nih, Pak, yang membedakan nih gabus yang memang diperoleh masyarakat saat ini dengan gabus yang berada di kampung gabus itu ada perbedaannya tidak, Pak? Yang jelas kalau kampung gabus yang kita buat sekarang, yang kita kembangkan sekarang Mhm, itu budidaya. mhm, Kalau yang sekarang dilakukan untuk bahan pempek itu hasil penangkapan. oke. Otomatis kalau budidaya pembesaran ini dengan yang di alam tentu ada perbedaan, tapi perbedaan tidak terlalu signifikan. Mhm, Yang jelas makanannya di alam itu makanannya bebas, mhm. dari semua yang ada di alam bisa dia makan, tapi kalau dari pembesaran kita itu pakannya kita berikan pakan pelet sama pakan ikan hidup campuran. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari pelet nutrisinya bisa kita atur ya, Pak, Bisa ya, kita dengan atur. berapa protein yang akan diabsorb oleh ikan itu sendiri ya, Pak, ya. Iya. Nah, Pak, kalau boleh tahu juga nih, mungkin saya benar pasti penasaran, ini benih yang didapat sendiri berasal dari mana nih, Pak? Nah, untuk benih awalnya memang kita kesulitan, Bu Mhm, Santi, untuk bagaimana kita membesarkan ikan gabus ini, tentu kita butuh benih. betul. Nah, kami berusaha, waktu awal-awalnya kami berusaha mengumpulkan induk. Mhm, Mengumpulkan induk. Nah, induk ini juga susah kita kumpulkan, kenapa? Karena belum ada pembesaran ikan gabus. Jadi kami oke. kumpulkan dari pengumpul ikan gabus
yang untuk bahan PMP tadi. Kami pilih yang besar, kami cari yang hidup, kami kumpulkan. Tetapi 2 hari, 3 hari, akhirnya ikan itu mati semua. Karena apa? Karena ikan yang ditangkap, yang dikumpulkan tadi itu berdasarkan hasil tangkapan dari pancing. Nah, sehingga kami mencari, alhamdulillah kami sudah dapat indukan, akhirnya kami benihkan sendiri. Kami benihkan sendiri, ikan gabusnya alhamdulillah sekarang sudah berhasil, dan juga masyarakat sudah bisa juga membenihkan sendiri. Nah, masyarakat membenihkan sendiri secara buatan, itu induk jantan sama induk betina itu ditaruh saja di kolam, nanti sudah lahir benih-benihnya, itu benih dari awal tadi itu dikasih makanan pelet. Sudah diajarkan dari kecil itu makanan pelet, supaya bisa dibesarkan dengan pakan pelet nantinya. Itulah yang kami lakukan sekarang ini. Baik Pak, ini kalau boleh tahu sejak tahun berapa nih Pak untuk pemberdayaan kampung gabus itu sendiri? Terus terang Bu Santi, saya menjabat Kepala Dinas Perikanan itu sejak Januari 2021. Nah, 2 bulan setelah saya menjabat, saya mulai bagaimana ikan gabus ini kita mulai besarkan. Nah, itu kurang lebih umurnya sekarang sudah 10 bulan lebih yang sudah kita besarkan sekarang ini, yang dilakukan oleh masyarakat. Nah Pak, di kampung gabus ini sendiri apakah, kan tadi kan ada pembenihan dan pembesaran ya Pak ya? Apakah saat ini sudah melayani jual beli mulai dari benih sampai ke yang ikan-ikan yang sudah siap untuk dipanen tadi Pak? Untuk benih, sekarang ini kawan-kawan kelompok pembudidaya kita sudah melayani pembelian benih, penjualan benih. Jadi kalau ada yang butuh benih ikan gabus, silakan nanti hubungi kelompok pembudidaya ikan kita bisa. Tapi untuk panen hasil produksi, karena gabus ini kita panen umurnya 1 tahun, sekarang baru berumur 10 bulan. Jadi supaya nilai jualnya lebih tinggi, lebih bagus kalau 1 tahun itu kita perkirakan beratnya sekitar 500 sampai 600 gram per ekor. Jadi kita panennya sekitar, kalau dari sekarang sekitar 2 bulan lagi kita baru panen. Nah Pak, setelah yang terlihat di lapangan ini Pak, kan berarti kan kalau ini kan penakarannya langsung ya Pak ya? Berarti kan ini ada keuntungan dari si pembeli dengan keseragaman bentuk berat ikannya sendiri ya Pak ya? Karena kan kalau seperti yang Bapak singgung tadi kan biasanya dari alam ya Pak ya? Mungkin besar kecilnya itu ada perbedaan ya Pak ya? Ada perbedaan. Dengan yang mungkin ada masyarakat yang berminat nanti di kampung gabus ini mungkin ada keseragaman dari per ekornya, size-nya ya Pak ya? Nah Pak, dari pemberdayaan kampung gabus ini apakah ikut memberdayakan masyarakat sekitar, atau misalnya ada masyarakat yang ingin belajar untuk membudidayakan sendiri, bisa tidak Pak? Ya, terus terang keinginan kami di kampung gabus ini adalah tempat pembelajaran. Jadi kalau ada masyarakat baik pun dari Banyuasin sendiri atau dari kabupaten lain, kami persilahkan. Memang nanti ada tenaga kita, ada penyuluh kita yang sudah pengalaman untuk membesarkan ini, siap untuk mengajarkan apa tentang budidaya gabus ini, supaya harapan kami supaya nanti gabus ini, karena kebutuhan kita sangat besar, bukannya hanya dilakukan oleh Kabupaten Banyuasin saja. Kami sangat berharap nantinya ke depan semua kabupaten di Sumatera Selatan itu membudidayakan ikan gabus ini. Terus juga ke depan kami berencana untuk membangun pabrik albumin. Karena albumin ini itu sangat besar manfaatnya bagi ibu-ibu atau masyarakat yang baru operasi, nanti diminumkan albumin ini itu akan cepat kering. Malahan sudah ada juga dari hasil-hasil dari lapangan, itu sudah ada juga pengantin baru yang lama mendapatkan keturunan, itu diminum albumin itu, alhamdulillah sudah terbukti juga beberapa ini. Jadi albumin ini sangat besar manfaatnya. Jadi nanti ke depan untuk meningkatkan nilai tambah ikan gabus ini, selain untuk PMP tadi, kami buat dulu albumin, ekstrak dari albumin itu nanti juga bisa untuk PMP, abon, dan lain-lainnya. Oke, jadi sudah ada produk-produk turunannya nanti ya Pak ya, yang akan dilanjutkan dari pemberdayaan kampung gabus ini. Nah Pak, seperti yang Bapak singgung tadi, memang seperti yang kita ketahui juga nih, mungkin beberapa sahabat inovasi di rumah juga pernah mendengar nih, bahwa seperti yang melahirkan secara sesar ya Pak ya, untuk penyembuhan lukanya itu kan disarankan memakan pindang ikan gabus ya Pak ya, kalau kita orang Palembang ya Pak ya.
supaya lukanya itu cepat kering. Cepat Karena saya kering. salah satu yang melakukan itu, Pak. Saya juga Iya. sempat pada saat operasi sesar juga disarankan memakan pindang, ikan gabus ini dan memang, mungkin sudah ada kali ya, Pak, ya, penelitian yang memang terjelas, bahwa ikan gabus tersebut bisa mempercepat atau mempercepat keringnya luka dari luka dalam ya, Pak, ya, Iya. dari bekas operasi tadi. Nah, sahabat inovasi, jadi ikan gabus ini sangat banyak sekali manfaatnya, tidak hanya langsung bisa diolah menjadi empek-empek, cuman tetapi juga bisa menjadi obat. Tentunya nanti akan mungkin untuk kedepannya ya, Pak, ya, dikembangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuasin. Tapi bagi yang ingin membeli, kita tunggu dulu 2 bulan lagi ya, Pak, tentunya Iya. baru bisa panen untuk ikannya sendiri. Nah, Pak, kalau boleh tahu nih, Pak, lokasinya sendiri di mana ini, Pak? Kita buat percontohan sekarang Mhm. lokasi kampung gabus yang kita canangkan itu di Talang Keramat. Oh, di Talang Di Keramat Talang ya? Keramat. Jadi kita terus terang sesuai dengan program pusat itu adanya kampung-kampung pembudidaya ikan. Nah, Mhm, kita di Banyuasin kemarin kita usulkan 2 kampung, Kampung Patin sama Kampung Gabus. mhm, Alhamdulillah disetujui baru 1 kampung, mhm, Kampung Patin. mhm, Nah, kami secara lokal nantinya Kabupaten Banyuasin membuat kampung sendiri, Kampung Gabus, dan ada juga oke, Kampung Toman nantinya di Rantau Bayur, Kampung Gabus di Talang Keramat, dan mhm, Kampung Udang Dalah di Karang Agung Hilir. Jadi oke. Kampung Patin ada di Sungai Ringit di Talang Kelapa. Jadi ada 4 kampung 4 kampung ya, Pak? yang kami buat nanti. Khusus Kampung Gabus itu ada di Talang Keramat. Talang Keramat. Nah, sahabat inovasi ini sudah ada beberapa nih wilayah-wilayah seperti Bapak saya jelaskan tadi ini sudah ada mulai 4 kampung yang diberdayakan untuk yang salah satunya gabus, udang ya, Pak, ya, Iya, ikan pating dan ikan toman. Tentunya semuanya ini adalah sumber daya alam asli dari Sumatera Selatan ya, Sumatera Pak, ya, Selatan. khususnya Kabupaten Banyuasin. Nah, Pak, ini kan kita dalam pemberdayaan kampung gabus ini kan juga melibatkan selain dari ASN itu sendiri ataupun peneliti ataupun penyuluh, juga masyarakat di Iya, sekitar ya, Pak, ya? iya. Ada kendala-kendala yang berarti tidak, Pak, selama melakukan pemberdayaan kampung gabus ini? Awalnya ada Mhm, masalah pendanaan. mhm, Jadi kami terus terang pendanaan untuk mengembangkan perikanan kita kan kalau pemerintah kan terbatas, mhm, apalagi masa Covid ini. Jadi mhm, kami inovasi, kami mencari terobosan bagaimana supaya kita bisa tetap membangun tanpa mempergunakan dana dari pemerintah. mhm, Akhirnya kami mengajak kerjasama perbankan, jadi kawan-kawan yang di Kampung Gabus tadi kita bantukan buat proposal, mhm. nanti pendanaannya dari perbankan. Alhamdulillah itu dari perbankan itu sudah dapat dananya dibayar nanti setelah panen. Nah, dengan Oke. bunga yang cukup ringan, itu Mhm, sangat membantu para pembudidaya ikan kita. mhm, Nah, itu merupakan suatu percontohan bagi kami dan itu nanti untuk kelompok-kelompok yang lain kami akan memperlakukan cara yang sama mhm, untuk mengatasi masalah pendanaan. mhm. Alhamdulillah masalah pendanaan untuk memulainya budidaya gabus ini itu sudah teratasi. Oke nih, luar biasa sekali sahabat inovasi. Di mana ada niat di situ insya Allah ada jalan ya, Pak, Ya ya? siap. Meskipun, kita sedang mengalami kekurangan dana, tapi bisa dicarikan alternatifnya seperti apa, di mana tetap untuk pemberdayaan kampung gabus ini bisa berdiri ya, Pak, ya. Ya siap. Baik nih, Pak, mungkin harapan ke depannya nih, Pak, seperti apa? Harapannya ke depan, saya sangat berharap budidaya ikan gabus ini bukan dilakukan di Kabupaten Banyuasin saja. Kami berharap budidaya ikan gabus ini itu dilakukan oleh semua kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Kenapa? Karena kebutuhan ikan gabus ini untuk PMP itu sangat luar biasa besarnya. Karena Palembang itu terkenal PMP. Orang luar ke Palembang itu terkenal PMP. Nah, bahan baku PMP, bahan utama itu ikan gabus. Nah, kalau kita tidak antisipasi dari sekarang, kasihan kita ke depan nanti bahan baku ikan gabus sangat sulit Mhm, untuk didapatkan nantinya. Makanya saya sangat berharap untuk budidaya ikan gabus ini dilakukan oleh semua kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Kami siap sebagai tempat percontohan atau tempat pembelajaran, kami siap di tempat kami siap setiap saat ada petugas-petugas kami yang siap melayani bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau melihat, yang mau belajar untuk pembesaran ikan gabus ini. Juga kami sangat berterima kasih
kepada Bapak Bupati yang selalu memotivasi supaya adanya inovasi-inovasi baru yang harus dilakukan oleh kepala-kepala OPD dalam membangun sesuai dengan kewenangan OPD itu masing-masing. Terus terang kami juga sudah siap lahan untuk membangun pabrik albumin dan tahun anggaran sekarang kami sudah membuat studi kelayakan pembangunan pabrik albumin supaya nanti manfaat dari ikan gabus ini selain untuk pempek juga dapat albuminnya. Karena albumin sangat bagus untuk kesehatan, juga untuk bisa mencegah stunting yang sekarang permasalahan nasional, masalah stunting, dan juga untuk bagi masyarakat yang baru operasi habis luka itu akan cepat kering dengan albumin. Sudah banyak hasil-hasil penelitian yang tentang khasiat dari albumin ini. Itu aja, terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan pembesaran ikan gabus ini itu akan cepat berkembang di Sumatera Selatan. Baik nih, sahabat inovasi, ini terima kasih sekali ya Pak sudah berbagi inovasi bersama kami di sini di podcast One Day One Innovation. Kita tunggu nih Pak inovasi-inovasi yang berikutnya untuk kita share bersama sahabat inovasi dimanapun berada. Nah, sahabat inovasi maupun mungkin ada pengusaha-pengusaha pempek nih yang saat ini sedang menonton. Jadi untuk kendala-kendala bahan baku yang dulunya mungkin tinggal sedikit ya Pak ya di Provinsi Sumatera Selatan ini, mungkin dengan hadirnya Kampung Gabus yang diinisiasi oleh Bapak Septi Fitri dan tim bisa menjadikan salah satu tempat ya Pak ya untuk membeli atau untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dari ikan gabus itu sendiri. Nah, jika ada pertanyaan ataupun yang ingin ditanyakan langsung mungkin kepada Pak Septi dan tim bisa langsung menuliskan komen di link YouTube kita di podcast One Day Innovation, One Day One Innovation. Nanti bisa kami sampaikan atau langsung dibalas ya Pak ya oleh Bapak Dr. Septi dan tim tentunya. Nah, sahabat inovasi, seperti yang sempat disinggung oleh Pak Septi ini, dimanapun kita berada, dimanapun kita ingin menentukan sesuatu atau ingin membuat sesuatu tidak perlu khawatir, karena di mana ada niat, insya Allah di situ tentunya ada jalan. Tentunya dengan melihat permasalahan apa yang ada di sekitar kita, tentunya dari permasalahan itu bisa melahirkan suatu inovasi. Karena sahabat inovasi tidak perlu khawatir, kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.